Kau berani melawanku. Seseorang akan sial. Kau masih berani tertawa saat bahaya hanya tahu bersembunyi di belakang anak kecil. Beginikah cara jadi ayah? Ha, Kau Aduh, sakit. Meng baik-baik saja ya. ibu aku baik-baik saja, nanti aku yang akan melindungimu. Masih nanti, kau masih berharap ada nanti. Kau harus mati hari ini. Jiang Peng, jangan sembarangan. Jangan sembarangan, teman-teman, serang. Kau masih berdiri di sini, cepat bantu. Ayahmu biasanya ngajarin apa? Tahu urusan sendiri harus dikerjakan sendiri. Aduh, Ayah jahat cuma tahu bermalas-malasan. Kamu si jahat, kau pikir dengan banyak orang. Aku akan takut padamu, aku bisa lawan 10. Ibu jangan khawatir, langit bumi tolong aku. Berhenti. Aduh, Lapar lagi semuanya, salah ayah pelit. Tidak belikan aku makanan. gadis jahat berani mempermainkanku. Ayah tolong aku. Meng hati-hati. berani ganggu istri dan anakku, tanya aku dulu. Baiklah, teman-teman, pukul dia. Tunggu kakak. Jangan pukul wajahnya ya. Aku akan pukul wajahmu. Maaf. Mana, aduh, aku belum mengeluarkan tenaga. Kenapa semua sudah jatuh? Mungkin karena aku terlalu hebat, hahaha. Kamu setuju kan, cantik? Jelek. Mas, maaf. Mama, sebenarnya papa hebat. Cuma orang lain gak tahu aja. Ayo Meng, papa ajak kamu makan. Ajak mama juga dong. Ini kamu juga tahu gaji papa cuma segitu aja, kalau bawa satu orang lagi, biayanya jadi lebih banyak. Meng, aku ada urusan dulu ya. Lain kali. Aku traktir kamu sendiri. Papa tahan mama dong. Nanti mama kabur. Ayolah, kamu masih mau bohongin aku. Kamu sendiri bilang ini mama keberapa bulan ini. Kali ini beda. Sudahlah mama. Aku bisa selamatkan kakek buyut. Meng, kamu masih kecil. Pak Jiang, kamu salah, meskipun Meng masih kecil. Tapi kalau ini udah siap, meskipun kamu di neraka, Meng bisa tarik kamu kembali, benar kan Meng? Apa jahat, uang mama juga mau kamu ambil? Ya karena kamu terlalu rakus, udah ada mama lupa papa. Uang bukan masalah, cuma Mama, kamu meremehkan aku. Api hati naik air ketimun gak stabil. Mama, beberapa bulan ini kamu sering berdebar-debar dan susah tidur. Dan gampang marah. kok kamu tahu? Aku nggak cuma tahu, aku juga bisa obati. Sekarang percaya aku kan? Meng, kamu harus bantu aku selamatkan kakek. Aduh, Peng Shiyu yang baik hati. Masa iya dia mukul kamu? Pasti kamu yang bikin dia marah. malah masih belain dia, nanti dia balik aku. Papa, Jangan panggil aku papa, aku nggak punya anak kayak kamu. Mama, kamu nggak apa-apa? aku nggak apa-apa. Mama, kamu memang si manis dulu, benar. Papa dia itu, aku bilang padanya. Suruh dia balik dan nikah sama Wang Shao buat bantu kakek. Dia nggak nurut, malah mukul aku. Kamu bohong, jelas-jelas kamu yang ganggu mama. Meng marah baru mukul kamu. Diam Zhang Shiyu, aku surah, kamu tenangkan sama Wang Shao. Membawa mereka kembali untuk memberi keberuntungan pada kakek kamu, sengaja membuatku jijik ya. Aku tidak punya waktu untuk itu, aku membawa mereka kembali untuk mengobati kakek dan juga putriku Jiang Shuyu, bukan boneka kecil. Kamu, Aduh Shiyu. Aku juga seorang ibu. Perasaanmu aku mengerti, tapi kita tidak bisa bercanda dengan kesehatan kakek. Tidak perlu kamu mengerti siapa yang sebenarnya. Bercanda dengan kesehatan kakek bahkan memberi keberuntungan. Kamu hanya ingin menikahkanku agar anakmu bisa mewarisi perusahaan. Aku tidak. diam kau Jiang Shuyu. Memberi keberuntungan, mungkin tidak, masuk akal tapi lebih baik daripada membawa seorang anak untuk mengobati kakek. Jangan bawa tahayul kuno. Bandingkan dengan Meng Mengku adalah ahli tahu kecil, ahli pengobatan besar. Dia pasti bisa menyembuhkan kakek. Benar, aku pasti bisa menyembuhkan kakek buyut. Diam kau, kalian berdua penipu. Keluar dari keluarga Jiang. Kamu situa siapa yang kamu sebut penipu? Benar, kalau bukan karena ibuku.
Aku tidak akan membantu orang jahat seperti kalian. Kamu berani. Ini orang yang kamu ajak untuk mengobati kakek. Aduh Shuyu, dengarkan. Masalah memberi keberuntungan kita bicara di rumah. Aduh, jangan buat ayahmu marah. Siapa yang satu keluarga denganmu jangan sok baik di sini. Meng Meng, kita pergi lihat kakek. Tunggu Jiang Shuyu, kamu benar-benar mau membawa satpam busuk ini dan boneka kecil ini untuk mengobati kakek. Kalau kakek ada apa-apa, bisakah kamu bertanggung jawab? Kakek paling sayang padamu. Kalau kakek ada apa-apa, bagaimana ini? Sudah, jangan sok peduli pada kakek. Membuatku jijik. Kamu pergi. Meng Meng bisa sembuhkan kakekku. Selama Meng Meng ada tidak ada masalah. Buka. Ibu kakek buyut terkena energi jahat dari giok di dadanya. Rohnya terpencar, makanya dia tidak sadarkan diri. Giok itu. Dari mana si kecil ini tahu? Mungkinkah? Jangan ngomong sembarangan, giok itu. Aku minta untuk melindungi kakek. Aku ngomong sembarangan atau tidak sebentar lagi tahu. Mama, lepas dulu gioknya. Jiang Shuyu, kamu mau apa? Aku mau apa? Tentu saja menyelamatkan kakek. Kamu benar-benar percaya kata-kata si kecil ini ya? Aku tidak percaya dia percaya kamu. Kamu. Shuyu, aku tahu kamu punya masalah denganku. Kamu bisa menuduh memfitnah semuanya. Kakek paling baik padamu, kamu tidak boleh melihat kakek tidak peduli. Jiang Shuyu, kamu Liu Yi sudah merendahkan diri seperti ini. Kamu masih mau keras kepala. Kamu berani marahi mamaku lagi, aku pukul mari kamu si tua bangka. Kamu. Sudah aku bilang aku yang tanggung jawab. Baiklah kalau kakek tidak bangun. Serahkan hak warisnya padaku. Kakek. Apa yang terjadi? Karena kamu percaya kata-kata si kecil ini. Membunuh kakek, aku kasih tahu kamu. Kamu tidak pantas jadi pewaris, kamu punya hak apa? Men Kuei Sekrap. Aman jahat aku ini menyelamatkan kakek buyut. Aduh kakek. Dengan giok itu, masih ada nafas tersisa. Sekarang bagaimana? Aduh, Kamu si nenek tua mati, kakek buyut juga tidak akan mati. Mama, aku baru bilang. Jiwa kakek buyut terpencar, aku harus bantu. Mencari jiwanya lagi. Jiwa bagaimana caranya? Meng Meng. Kamu bilang jujur sama ayahmu. Kamu main-main ya kalau kamu main-main. Ayahmu sekarang kabur, kamu jangan khawatir si kecil. Dia tidak akan bisa apa-apa padamu. Ayah, lihat saja. Tentu saja ke Jiwiwan cari. Xuan Sin Bulau Yin Shen Tu Kiao. Zhu Si Huweo Ru Jiwiwan. Aduh, Jiwan yang baru ini. Enak banget, hahaha. Yan Jun, siapa yang berani memberimu keberanian? Berani mengambil roh kakek buyutku. Siapa yang berani berbuat onar di Jiuyuan? Kamu itu apa berani menghalangi aku? Ini. Siapa sih yang tidak tahu diri si imut? Ah! Siapa yang memanggil si nona kecil ini? Kamu bilang apa? Dewa-dewa, maaf, salah-salah. Salah paham. Apakah aku salah menuduhmu? Tidak. Kalau tidak, cepatlah. Kembalikan roh kakek buyutku. Kalau tidak, aku hancurkan istana Yan Junmu. Yan Jun Jianghai itu jelas sudah habis umurnya. Si gadis kecil itu juga biasa saja. Kenapa Anda? Kamu tahu apa si nona kecil itu? Adalah ahli waris, tahu di belakangnya ada para dewa. Kalau yang kecil dipukul, yang tua datang, aku bisa melawan. Aku juga gila percaya pada omongan anak kecil. Jiang Shuyu, sampai kapan kamu mau dibodohi?
Cepat serahkan grup itu padaku. Mama aku sudah meminta Yan Jun mengembalikan roh kakek buyutku. Sebentar lagi kakek buyut akan bangun. Meng Meng. Bagaimana tidak apa-apa? Aku tidak apa-apa papa, hanya terlalu lelah sedikit, kehabisan tenaga. Yan Jun, kamu masih saja pura-pura. Kamu pikir keluarga Jiang mudah dibodohi, kalian lebih baik berdoa. Kakek tidak apa-apa kalau tidak satu persatu. Tidak ada yang bisa lari. Kalian juga lebih baik berdoa Meng Meng tidak apa-apa kalau tidak. Aku habisi seluruh keluarga Jiang. Apa jangan marah, Meng Meng benar-benar tidak apa-apa, hanya beberapa hari ini tidak bisa menggunakan metode Xuanmen. Kamu sok kuat Pak Jiang. Meng Meng ini termasuk kecelakaan kerja harus ditambah uang. Kamu membunuh kakekku, kamu masih minta uang. Kamu percaya tidak aku bisa membunuhmu? Siapa bilang aku mati? Kakek, Papa kamu tidak mati, aku tidak mati. Apakah kamu sangat tidak senang? Tidak, 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 tidak. Ibu aku bilang aku bisa menyelamatkan kakek. terima kasih Meng Meng. Kau memanggilku apa? Kakek, kau kakek. Aku benar. Seperti Dan Shuyu ketika dia masih kecil. Itu persis sama haha. Datang dan datang ke kakek. Ayah kau butuh istirahat. Jangan ganggu kakek nenek saya. Kakek lihat dirimu. Beberapa dari kalian. Aku tidak menyangka anak itu akan membangunkan kakekmu. Bagaimana mungkin ayah dan anak itu akan ada kemampuan seperti itu? Pasti ibuku. Tolong Yu Pei berperan. Tapi kebetulan. Ya itu juga. Pokoknya. Itu hal yang baik bagi orang tua untuk bangun. Aku harus pergi ke Sangluo. Ulang tahun ke-70 orang tua itu hilang. Ayo pergi. Meng Meng, kenapa kau sangat dekat dengan orang tua ini? Jika anak saya masih di sana seharusnya sudah hampir sama dengan Meng Meng. Tuan Jiang selalu tenang. Kita punya etika profesional. Selama kau mengambil uang Meng Meng untuk menyelamatkan ayah, beri kami akan segera pergi. Kau punya uang yang buruk. Hei Jiang, selalu kau tidak tahu. Seperti kata pepatah. Dia setengah anak besar makan orang miskin. Meng Meng ini tidak lebih buruk dari setengah anak. Kau bilang aku akan mendapatkan uang itu dalam sebulan. Aku baik-baik saja di mulutnya. Mari kita menikah. Ya, aku tidak memberitahumu. Aku tidak menjual diriku. Jangan membuat saya berpikir. Siapa yang langka? Aku baru saja salah. Aku ingin kau menikah denganku. Kakekku baru saja bangun, aku butuh dia aman. Aku harus bawa Meng Meng ke ibunya, kan? Kau beri kami uang itu. 100.000 per bulan. Berapa banyak? 100.000. Gadis Meng Meng ini dalam sebulan makan minum. Habiskan beberapa ribu dariku kalau Jiang Family yang menanggung semuanya. Dalam sebulan bisa untung bersih. Kalau begitu Meng Meng dia. 50.000 kalau belum setahun dihitung setahun. Mr. Jiang, mulai sekarang Meng Meng adalah putri kandungmu. Kamu bisa melakukan apa saja padanya. Oh ya, tanya dulu tamu. Apakah kamu ingin gaya om dewasa? Atau ingin gaya anak muda polos? Aku suamimu. Transfer uang. Ambil beli beberapa baju yang layak dulu. Besok temani aku ke pesta kakek. Nanti Wang Xiao juga akan ada, jangan sampai ketahuan. Tenang. Aku pergi dulu Meng Meng. Kok rasanya siluet ini familiar ya? Ayah, mama suruh beli jas. Kenapa kamu sewa saja? Kamu ngerti apa? Ini uang jual diri, ayah harus hemat dong. Anak kecil ini tidak tahu cara menghemat. Aduh, kenapa aku dapat ayah yang matre begini? Ayah, aku lapar lagi. Beginilah Meng Meng, kamu masuk dulu makan. Ayah telepon dulu, nanti masuk temani kamu ya. Oke, cepat ya. Ayo.
Kak, aku mau 2 paha ayam. Ini anak siapa yang lucu sekali? Ia seperti boneka porselen. Ini anak itu ya, tenang Wang Shao. Lihat aku bagaimana mendidiknya. Anak kecil, kamu pantas makan barang keluarga Jiang kami. Paman jahat, kembalikan paha ayamku. Kamu panggil siapa paman? Hei, Sudah ada kabar Feng De? Sudah ketemu? Orang itu ada di Jinghai, sepertinya anak keluarga kaya. Aku sudah berusaha maksimal membantu kamu menyaring. oke, ada arahnya saja. Feng De, kamu bilang apa sih kalau bukan karena kamu dulu? Sudah, aku masih ada urusan, tutup dulu. Beritahu kabar ini ke Meng Meng. Dia pasti senang. Meken, Meng Meng, jangan makan paha ayam kotor. ini bukan keputusanmu, kamu harus makan. Wah, berani-beraninya kamu menggigitku. Paman jahat, aku akan cari ayahku. Biarkan dia memberimu pelajaran. Hari ini tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Ayah. Meng Meng, jangan takut, lepaskan dia. Wah, satpam kecil, kamu mengancamku ya? Aku bilang sekali lagi, lepaskan dia. Aku masih bisa memaafkan keluarga Jiang sekali ini. Hahaha. Kamu seorang satpam kecil berani mengancam keluarga Jiang. Sungguh lucu. Paman jahat, ayahku sangat jago bertarung. Aku sarankan kamu menyerah lebih cepat, kalau tidak, dia akan membuatmu mencari gigi di lantai. Sangat jago bertarung. Seberapa jago sih? Bisakah dia melawan 10 orang? Atau 100 orang? Hari ini, kita akan menguburmu dengan orang. Bro, ayo serang. Aduh, tidak mendengarkan perkataan Meng Meng. Rugi di depan mata. Hei, kamu jangan mendekat. Barusan aku suruh kamu lepaskan Meng Meng, kamu tidak dengar ya? Ah, Aduh, peng 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 peng. Aku tanya kamu dengar tidak? ah. Dengar. Kakiku ah. Aku bilang kamu mengganggu Meng Meng. Aku akan menghancurkanmu, lihat kamu masih berani. Atau tidak, Meng Meng Meng. Meng 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 Meng. Barusan orangnya masih di sini. Hik. Ayah, aku di sini. Aku di depan susah payah berkelahi untukmu. Kamu di belakang enak-enakan makan kamu-kamu. Terbalik-balik kamu. Ayah, aku ini ingin membuatmu tidak terlalu repot. Ingin membuatku cepat pulih kekuatannya. Jangan marah, jangan marah. Kekuatanmu sudah pulih. Tentu saja asal ada cukup makanan. Di langit dan bumi, siapa yang berani melawan Meng Meng? Hal selanjutnya kamu sendiri yang harus menyelesaikannya. Baiklah, Anda istirahat saja. Apa yang kamu lakukan, jangan mendekat. Hehehehe, paman jahat. Meng Meng mengajakmu makan paha ayam. Wang Shao, selamatkan aku. Gadis kecil, lepaskan dia. Kamu adalah orang yang disebut paman jahat itu. Ingin menyakiti ibu. Nak, aku beritahu kamu. Wang Shao bisa menikahi Zhang Shuyu. Itu adalah keberuntungannya, apa hubungannya denganmu? Wang Shao, dialah dengan menggunakan sedikit ilmu sihir. Dia berkali-kali merusak rencanamu. Bahkan seorang gadis kecil yang belum dewasa pun tidak bisa diatasi. Pergi sana. Atasi dia. Wei Wei Xuanmen, semua hukum jelas. Dewa Siang, dengarkan perintahku. Tidak tahu harus berbuat apa. Apa yang kamu tunggu, ayo. Apa yang kamu lakukan, memberontak? Ah. Aku salah. Kenapa ribut sekali? Ibu,
Aku juga tidak tahu, aku baru saja membawa Meng Meng masuk. Lalu melihat bodyguard memukul anjing. Memukul anjing. Benar-benar selesaikan. Ayo bos. Kamu. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Apa yang terjadi ini, semua karena cucumu yang baik. Agar tidak menikah dengan Wang Shao, dia menyuruh anak ini dan pria itu mengacau di pesta ulang tahunmu. Dia adalah Wang Teng. Kamu orang tua ini, jika kamu berani berbicara sembarangan lagi, aku akan memukulmu sampai mati. Memukul Pengpeng sampai seperti ini masih berbicara sembarangan. Itu karena dia menyakitiku pantas. Meng Meng, kamu tidak apa-apakan. Ibu di sini. Kamu seorang pria dewasa menyakiti anak kecil, tidak malukah kamu? Jika terjadi sesuatu pada Meng Meng, aku tidak akan memaafkan kalian. Tunggu sebentar, bagaimana dengan aku? Tidak ada yang peduli aku dipukul oleh anak ini. Dengan ilmu sihir, sampai seperti ini. Saya melihat bagaimana Anda memberikan anak ini hari ini. Dan pria ini. Hei kepala babi ini. Pria ini pertama. Aku dan Shuyu adalah pasangan yang sah yang telah menerima sertifikat jadi. Aku bukan orang luar Meng Meng atau orang luar. Kedua orang yang baru saja memukulmu. Anda membawa pengawal dan saya dan ayah. Tapi itu tidak masalah. Semua orang melihat. Memang begitu bagus. Aku ingat Ji Shuyu. Mari kita berjalan dan melihat. Tidak ya Meng Meng, kau membawaku ke sini. Sudah berapa lama kau tidak tidur dengan ibu? Bukan Meng Meng itu, dia seperti ini. Ayah pikir tempat tidur ini terlalu kecil. Jadi ayah memutuskan untuk pergi ke kamar untuk tidur, hahaha. Masih ingin pergi? Meng Meng, kau gila. Beraninya kau pada ayahmu, aku Meng Meng. Hei. Ingin mengkhianati ibu. Kembalilah kau. Mama Meng Meng pergi minum dulu. Ibu tidak ingin lari. Meng Meng. Keluarga harus rapi. Matikan lampu untuk tidur. Ini adalah Apia Yang and katakan tuanku. Itu tidak akan menjadi pembohong. Wang kurang berhati-hati. Masterku adalah seorang ahli. Tidak apa-apa. Dunia tidak mengerti kita. Jika Wang kurang, aku akan menunjukkan kemampuan saya naik ke angin. Konvergensi kejahatan. Mulai. Oke, tapi Tuan. Ada anak di sekitar orang itu yang sepertinya mengerti. Saya tidak tahu Anda. Seorang anak kecil. Tidak takut belajar beberapa bulu. Bagus sekali. Jiang Shuyu. Aku membiarkanmu naik ke tempat tidurku. Guru ini adalah orang itu. Karakter ulang tahun. Jantung hati. Limpa paru ginjal. 5 organ, persembahkan 5 elemen. Balikkan yin yang roh jahat keluar. Pergi. Bagaimana Master berhasil? Orang itu sudah dirasuki roh jahat. Hidup matinya ada di tanganmu. Master, kali ini tidak akan ada masalah lagi kan? Roh jahat tak berbentuk, tak berwujud. Kecuali ada ahli Xuanmen. Dengan batu giok terbaik, sebagai penuntun baru bisa dihilangkan. Kalau kalian tidak yakin, kalian bisa membeli semua batu giok high-end di Jinghai. Dengan begitu, meskipun anak kecil itu mengerti sedikit ilmu Xuanmen, tetap tidak bisa berbuat apa-apa. Ayah bangun. Pagi-pagi jangan ganggu dong, ayah tidur lagi. Tidur lagi. Ibu bangun. Ibu. Meng Meng, ibu kamu kenapa sih? Ibu kena energi jahat, dia hampir mati. Apa energi jahat? Bisa diselamatkan. Kakek Buyung, tolong bantu saya.
Cari batu giok yang bagus. Oke, saya yang urus. Halo. Gu Jiao Ju, saya Jiang Hai sekarang. Segera kirimkan batu giok terbaikmu. Ke sini ya. Apa sudah habis dibeli? Kakek Buyung kenapa? Batu giok bagus di pasaran sudah habis dibeli. Sepertinya lawan tahu kita butuh batu giok. Lalu harus bagaimana? Ada satu cara lelang batu giok kuno. Hari ini kebetulan lelang tahunan. Selamat Wang Shao, selamat Wang Shao. Menggaet kakakku tinggal menunggu waktu. Tentu saja di seluruh Jinghai. Tidak ada yang tidak bisa saya dapatkan. Meng Meng, gimana kalau kamu jaga dulu? Ayah pulang minta uang ke kakek. Ayah, bukan saya bilang. Ibu sudah sakit parah begini. Masih pelit-pelit, pantas saja mama dulu pergi meninggalkanmu. Ah, dia juga bukan mamamu. Baiklah, aku kasih tahu ya, aku akan bantu kamu sekali lagi dengan sekuat tenaga. Tapi aku kasih tahu jelas-jelas di kantong ayah. Uangnya sudah hampir habis. Ditambah uang hasil menjual diriku, totalnya cuma 6 juta lebih. Masalah uang biar aku yang atasi. Bukan, aduh. Si manis ketemu lagi ya. Kamu yang bikin mama aku jadi begini. Jangan ngomong sembarangan. Mau ngeles lagi? Kamu punya aura kutukan jahat. Acara lelang akan segera dimulai. Silakan para tamu segera mengambil tempat duduk. Tunggu, aku selamatkan mama dulu baru kembali urus dia. Hah, mau mukul aku? Ayo. Ayo, oh iya. Ada satu hal yang mau aku kasih tahu di kota Jinghai. Semua batu giok premium aku yang beli. Kamu. Dan semua batu giok di lelang ini aku yang ambil semua. Wang Teng, kamu cari mati ya? Aku mati atau tidak belum tahu, tapi kalian kalau tidak punya batu giok Jiang Shuyu, pasti mati. Meng Meng, tunggu ya. Ayah sekarang cari uang dulu. Apa kamu cari uang? Jangan-jangan kamu nggak mau keluar uang, mau kabur lagi. Kok bisa kamu mikir begitu sama ayahmu? Ayahmu walaupun pelit tapi juga punya harga diri. Pria ini meremehkanku. Masalah uang biar aku yang atasi, nanti kamu tinggal tawar harga sama si jahat. Kamu jangan-jangan kamu mau jual aku lagi? Aduh, mana mungkin. Aku jual siapapun nggak mungkin jual kamu. Tenang, aku pasti nggak akan pakai uangmu. Sekarang 1 sen pun. Baiklah, percaya kamu sekali lagi. Ayah. Aku bilang nggak pakai uangmu sekarang. Bukan berarti nggak pakai uangmu nanti. Hihihi. Ayah, kalung giok Maitreya itu bisa selamatkan mama. Nanti apapun yang terjadi kamu harus dapatkan itu. Oke, ada targetnya aja ah. Si cowok ini. Ada uang dikit udah sok jago. Nanti lihat aja gimana gue bikin dia bangkrut. Lelang resmi dimulai, silakan dilihat. Barang pertama lelang ini, gelang batu mulia, dari dinasti Dongjin. Harga awal 6 juta, kenaikan minimal 100.000. Wang Shao kan bilang mau borong semua barang giok hari ini. Semua barang giok diborong. Emang kenapa? Jangan-jangan si satpam jelek ini mau saingan sama gue. Haha, saingan sih nggak, tapi hari ini. Kamu sok keren banget, gue cuma pengen ngerjain kamu sekali. 8 juta. 8 juta mau ngerjain gue? Kayaknya kamu nggak tahu kekuatan Wang Shao dari Beijing hari ini. Gue kasih kamu lihat. 20 juta. 30 juta. 40 juta. Naik dikit aja mau saingan sama gue. Sabar dong, yang seru masih di belakang. 40 juta 3 kali terjual. Selamat Wang Shao dapat gelangnya. Ini dia barang giok yang bisa nyelamatin Jiang Shuyu. Kalau mau nyelamatin dia, bawa dia ke kasur gue. Gue bawa nyokap kamu ke kasur, kamu mau nggak? Kamu berani mukul gue? Kamu nggak mau nyelamatin Jiang Shuyu ya? Istri gue yang nyelamatin, nggak usah kamu banyak bacot. Oke. Lihat aja gimana gue nyelamatin dia. Wang Shao nggak cuma mau hancurin barang giok ini. Semua barang giok yang gue dapat, gue hancurin semua. Silakan dilihat barang kedua lelang ini. Teh giok burung bunga, dari dinasti Song Utara, harga awal 20 juta. 20 juta.
Wah Wang Xiao. Kan kamu Wang Xiao nomor 1 di Beijing. Kok mulai dari harga dasar? Gue tawar 30 juta, 60 juta, 70 juta. 80 juta. Ayo lanjut. Wang Xiao nawar 80 juta, ada yang mau naik lagi. Naik apa sih botol jelek itu? Gak ada harganya 5 juta. Kalau gitu kasih aja ke orang. Bodoh dan kaya itu. Kamu teh giok itu jelas nggak ada harganya 40 juta. Wang Xiao benar-benar ditipu. Bukan urusanmu, aku punya banyak uang. Kenapa belum ditutup? Selamat Wang Xiao. 80 juta untuk teko giok. Ini adalah giok yang bisa menyelamatkan Jiang Shuyu. Wang Xiao dermawan sekali wah. Teko giok yang harganya hampir 1 miliar langsung dihancurkan begitu saja. 1 miliar saja, aku punya banyak uang. Lanjut berikutnya, 150 juta. Berikutnya 300 juta. Giok Buddha Maitreya dari dinasti Tang ini turun-temurun. Dipakai oleh kaisar wanita Wu Zetian. Harga awal 500 juta. Satpam brengsek. Teriak lagi. Benar-benar bodoh dan kaya ayah. Giok Buddha Maitreya itu bisa menyelamatkan ibu. Nanti apapun yang terjadi kamu harus membelinya. Baik 500 juta. Wang Xiao ditipu oleh anak ini, setidaknya beberapa ratus juta. Apakah dia dipesan oleh lelang untuk menipu? Suka menipu aku ya? Aku akan membuatmu menipu. Jiang Peng katakan. Bisakah dia mengeluarkan 500 juta Wang Xiao? Kilyarga Zhang Kami Tidak Menjar Kilyarga Wang. Meskipun kakek bingung mendukung sepenuhnya. Mungkin dalam waktu singkat, tidak bisa mengeluarkan uang sebanyak itu. Belum cukup, aku akan menambah api. 600 juta. 700 juta. Tidak mau lagi. Kamu tidak mau menaikkan lagi. Bukankah kamu pemuda nomor 1 di ibu kota? Bukankah kamu mau membeli semua giok hari ini? Kenapa kamu tidak nawar lagi? Kamu pikir satpam brengsek ini sengaja menaikkan harga untuk menipuku? Aku tidak tahu ya, kamu sudah menipuku berkali-kali. Aku menipumu sekali. Kamu akan dipenjara seumur hidup. Kalau begitu Meng Meng berikan uangnya. Baik ayah, segera kembali. Jiwa abadi roh keluar. Leluhur melindungiku ke langit ke-9. Dewa kekayaan tolong darurat. Nona kecil, apa perintahmu? Apakah untuk melawan Raja Neraka, atau mencuri kendaraan? Bukan, aku akan melakukan hal-hal ini. Pasti mencari kakak Hou dan yang lainnya. Mencari kakek tua seperti apa aku. Ingin meminjam uang ayahku. Nona kecil, kamu benar-benar ingin membuat ayah sengsara. Apa maksudmu? Tenang, Nona kecil. Bukan aku tidak mau bantu. Tapi ini operasi yang melanggar aturan. Melanggar aturan apa coba? Uang ayahku itu uangku bukan? Iya. Ya itu dia. Aku pakai uang ayahku untuk urusannya. Siapa yang berani protes kamu ya? Bukan cuma. Baik. Kamu tidak mau bantu ya? Aku lihat pohon hoki kamu tumbuh cukup baik. Hari ini aku akan merampas yang kaya untuk menolong yang miskin. Aku bantu Nona Meng Meng. Meski petir menyambar, aku tetap akan bantu. Itu baru benar. Pernah lihat yang bikin ayah sengsara? Tuan ini menawar 700 juta, ada yang lebih tinggi. Wang Xiao. Kamu benar-benar tidak mau giok Buddha ini ya? Kalau aku benar-benar menang, kamu benar-benar gagal. Kalau kamu benar-benar bisa keluarkan 700 juta, aku gagal gimana lagi? Tapi kalau kamu tidak bisa keluarkan, sisa hidupmu akan dihabiskan di penjara. Meski Meng Meng tidak bisa keluarkan uang. Kamu pikir 700 juta, aku tidak bisa keluarkan. Bayar uangnya. Buru-buru apa belum jatuh palu? 700 juta sekali. Deal, selamat untuk tuan ini. 700 juta, dapatkan barang terbaik lelang ini. Benarkah harus pakai uang hasil keringatku? Hei, gimana Meng Meng? Handphonenya. Baru sekarang ingat pinjam uang. Mungkin sudah terlambat ya Wang Xiao. Dia cuma satpam bank, mana yang mau pinjamkan uang.
Ayahku punya banyak uang perlu pinjam. Gadis ini. Jangan-jangan tahu tabungan rahasiaku. Ayah kamu tidak akan tertawa gila ya. Sekarang meski pura-pura gila, juga tidak ada gunanya. Kalau kamu tidak bisa keluarkan 700 juta, kamu dan ayahmu tidak bisa pergi. Siapa bilang aku nggak bisa ngeluarin? Awalnya mau bergaul dengan kalian sebagai orang biasa, tapi malah dijauhin. Ya udah nggak pura-pura lagi aku miliarder. Aku ngaku. Masih bilang miliarder, bayar dulu deh. Bro, kalau beneran bisa ngeluarin 700 juta itu, aku bakal makan semua yang ada di lantai, percaya nggak? Om jahat giginya kuat banget ya. Oke, katamu nanti satu-satu. Aku yang masukin ke mulutmu. Cepetan bayar aja deh. Pembayaran berhasil. Gimana mungkin? Cuma 700 juta doang, lihat aja kalian. Kayak nggak pernah lihat uang. Kalau ayah tahu, uang itu nanti dia yang hasilin. Ah, nggak boleh, jangan bilang dia. Wang Shao sekarang gimana? Jangan buru-buru, ayo. Panggil Masterku. Mau kemana? Kalian berdua. Kalian mau ngapain? Tentu aja mau kasih makan si om jahat. Wang Shao, tolong aku. Mau bantu makan nggak? Ah, udahlah. Kamu berani ganggu mama? Meng udah selesai ya? Iya, aku pasang formasi roh jahat di giok itu. Setiap saat bisa menghancurkan kutukan jahat di tubuh mama. Nggak lama lagi mama bakal bangun. Sekarang kamu bisa kasih tahu aku. Saldo di aku kemana? Sama uang jual diriku juga hilang. Ayah, aku mana tahu. HP kan selalu di tanganmu. Emosiku beneran. Masa berani datang Dewa Petir dan Dewi Kilat, tunjukkan kekuatanmu. Hancurkan yang jahat. Meng. Terus kayak gini nggak bakal selesai, kamu bisa nggak? Temuin orang di balik layar. Tiada batas langit dan bumi, lacak sejauh apapun. Ketemu. Guru ini buruk. Musuh tidak hanya menghancurkan roh jahatku, tapi juga menemukanku. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Wang Shao, jangan panik. Mari kita pergi dulu. Kau membunuh ibuku dan masih ingin pergi. Gadis kecil, kau sangat berani. Berani datang mencariku sendiri. Dengan orang sepertimu aku bisa dengan mudah mengalahkanmu. Haha, kau benar-benar tidak tahu diri. Hari ini, aku akan menunjukkan padamu kemampuanku. Energi jahat masuk, tak ada yang bisa melawan. Peng. Ibu aku baik-baik saja. Sekarang aku merasa penuh dengan kekuatan. Sehebat itu. Kekuatannya sekarang bisa membelah gunung dan batu. Lihat apa yang bisa kau lakukan melawanku. Ayah, apa yang kau takutkan? Ilmu zombie biasa saja aku juga bisa. Hei, tidak perlu. Ayah, tenang, versiku ini tanpa rasa sakit. Pasti bisa mengalahkannya. Omong besar, ayo. Meng, aku ayahmu, kau tidak bisa. Yah, maksudku.
6 jia cahaya emas melindungi. Cepat-cepat seperti perintah. Ah, barangmu ini tidak berguna. Maaf ayah. Aku salah mengambil jimat. Hal besar seperti ini tidak boleh salah. Maaf ayah, Meng salah. Hampir saja jadi yatim piatu. Kau hanya menipu ayahmu sendiri. Tidak akan. Pengusir kejahatan tak ada yang bisa melawan cepat-cepat seperti perintah. Yakin kali ini bisa. Ayah, ayo. Benar bisa. Pasti bisa mengalahkannya. Kau yakin? Bahkan anak perempuanmu sendiri tidak percaya. Ini tidak mungkin. Giliranku. Hah, dasar tua bangka menghisap tenaga hidup orang lain. Si kecil kacangan berani melawan Meng. Si jenius metafisika master Taois besar. Menghisap tenaga hidup. Aduh, Peng. Kamu terlalu cepat senang. Aku masih punya senjata rahasia. Master, aku tubuhku lemah. Tidak kuat menahan ini. Wahai Dewa Kegelapan yang agung, hamba setiamu memohon padamu untuk menampakkan wujudmu. Sadis amat sampai menusuk diri sendiri. Kok agak familiar ya? Meng ada yang gede datang. Jimatmu manjur nggak sih? Dewa Kegelapan turun. Jimat apapun gak bakal mempan. Kamu taruh dulu biar aku yang urus. Kamu bisa nggak sih? Gampang. Hah, benar-benar tidak tahu diri. Berani tidak hormat pada Dewa Kegelapan. Dewa Kegelapan apaan sih? Suruh dia coba gigit aku. Siapa yang berani tidak hormat pada yang mulia? Hahaha, sekarang kalian tahu. Kekuatan Dewa Kegelapan. Sungguh menakutkan. Meng buruan kabur. Mau kabur. Masterku gebuk dia. Babi, siapa bilang aku mau kabur? Kamu ngomong apaan sih? Kok si nona kecil ini berani tidak hormat pada Dewa Kegelapan. Mohon bertindak diam. Dewa Kegelapan ya, yang mulia ya. Masih berani pamer di depanku. Kamu nggak mau hidup di neraka ya? Salah nona, aku salah masterku ini. Apa yang terjadi? Diam, Dewa Kegelapan pasti ada maksudnya. Jangan kamu pertanyakan, dasar tua bangka. Kamu ngalah belum? Ngalah. Bagus kalau tahu diri, berlutut yang baik. Dewa Kegelapanmu aja udah ngalah. Kamu ngalah nggak? Aku ngalah. Dia sudah menyerah, dia benar-benar takluk. Aku belum puas bermain, siapa suruh kamu ikut campur? Oke, kalian berdua cepat pergi. Jika berani berbuat jahat lagi di dunia manusia, aku akan memanggil kakak Hoku untuk menghitung semua utangmu. Tidak berani. Ku Guru, ayo bangkit. Ibu. Aku merasa sangat tidak enak. Apa sebenarnya apa yang terjadi? Guanyuan, jangan tanya apa-apa dulu. Sekarang yang terpenting adalah menyelamatkan Peng. Mendengar kabar bahwa Meng ya. Kamu bisa menyelamatkan Peng. Paman jahat berkali-kali menyakiti ibuku. Dan kamu masih ingin aku menyelamatkannya? Tidak mungkin. Kamu. Shuyu Bibi Mei memohon padamu. Tolong selamatkan Peng. Dia itu adikmu sendiri loh. Aku tidak punya adik. Jiang Shuyu. Bibi Liu Mu sudah berlutut padamu. Apalagi yang kamu inginkan?
Apa yang aku inginkan? Mereka berdua bekerja sama dengan penyihir untuk menyakitiku dan kamu bertanya padaku. Kamu, Kakek tua menjengkelkan paman jahat pantas mendapatkan balasan atas perbuatannya. Kalau kamu berani lagi menyakiti ibuku, aku akan tinju kamu sampai gigi-gigimu rontok semua. anak kecil kamu. Guan Yuan, jangan-jangan. Aduh Tuan Jiang. Saat ini Jiang Peng sedang terkena efek negatif dari energi jahat. Hanya Meng Meng yang bisa menyelamatkannya. Ayah, kenapa kamu berteriak? Aku tidak percaya kalau hanya dia. Tidak ada orang lain yang bisa menyelamatkanmu. Aku akan membawamu ke rumah sakit sekarang. Silakan saja, tapi jangan salahkan aku. Kalau aku tidak memberitahu, paman jahat sudah terlalu dalam terpengaruh oleh energi jahat. Dalam waktu 3 hari, dia akan mati dengan darah keluar dari 7 lubangnya. Apa? Bukan hanya itu, mereka berdua berkali-kali menggunakan ilmu hitam untuk menyakiti orang, mengurangi perlindungan leluhur keluarga Jiang. Takutnya bencana besar satu demi satu akan datang bertubi-tubi jika tidak ditangani dengan baik. Keluarga Jiang akan hancur. Sebegitu parah. Ibu tenang saja, ada Meng Meng di sini. Kamu dan kakek buyut tidak akan apa-apa. Tapi yang lain aku tidak peduli. Omong kosong. Percaya atau tidak terserah kamu, yang penting bukan aku yang mati. Apa kamu masih bapakku? Aku mau mati, kamu tidak mau selamatkan aku. Guan Yuan, kamu minta tolong Shuyu saja. Biarkan dewa menyelamatkan Peng Peng. Shuyu, Hei, ini urusan Meng Meng. Aku tidak bisa memutuskan. Mau aku selamatkan dia? Bisa saja. Tapi aku punya beberapa syarat. kalau begitu coba sebutkan. Pertama, aku mau kamu minta maaf ke ibuku. Minta maaf ke dia tidak mungkin. Kalau begitu sudah, ayo bapak kita pergi jalan-jalan. Baik ayo. Ah bapak. Aku salah sangka, maaf. Nah, baru benar. Mau aku bantu juga bisa. 1000 kali, 10.000 kali. 1 juta, kenapa tidak kamu rampok saja? Rampok secepat ini tidak mau selamatkan sudah. Aku juga malas, Paman Huan, tenang saja. Nanti Meng Meng akan bakar kertas untukmu. Bapak. Baik, aku setuju. Tapi kamu tidak bisa selamatkan Peng Peng. Tidak ada yang tidak bisa aku sembuhkan, duduk. Dewa naga besar, mantra besar. Mami Hong basmi kejahatan. 1 juta. 1000. Selesai. Kamu begitu saja menyembuhkan. Kamu urus caraku, yang penting sembuhkan. Bapak, aku kayaknya sudah sembuh. Aku bisa lompat lagi. Terima kasih 1 miliar. Bukan 1 juta, 1 juta sekali. Aku tadi sudah bertindak 11 kali. Beli 10 gratis 1. Sudah aku kasih diskon. Kamu. Kamu sudah yakinkan nanti kalau nggak bayar kena azab, jangan salahin aku ya, udah ngingetin. Kasih dia, oke. Ayah, ibu, ayo kita jalan-jalan, aku yang traktir. Oke ayo. Keren banget. Beberapa hari ini, kamu di rumah aja, jangan kemana-mana. Kamu juga jangan bikin masalah. Mama, sekarang aku harus gimana ya? Halo, Nyonya Jiang, aku bisa bantu kamu lawan Wei Feng. Meng Meng, kamu bawa kita ke sini buat apa sih? Kencan dong. Iya, di TV bilang gitu. Kalian ini namanya nikah dulu baru cinta. Kalau nggak dibangun perasaannya, gampang banget cerai biar nggak jadi. Anak keluarga single parent, aku yang bayarin. Bangun perasaan kalian. Bukan kamu tiap hari nonton apa sih yang gak jelas gitu? Nggak peduli, uang udah keluar. Kalian harus dengerin aku, ayo. Bukan dong. Shuyu nikah sama aku. Aku mau. Oke. Sempurna. Wah, cantik banget. Cium dong. Ayah, ayo gerak dong. Kita lagi kencan, kamu ikut campur apa? Aku sutradara sekaligus investor. Tentu harus ada di sini. Investor kalau kita nggak makan. Kamu bisa jadi anak yatim. Iya Meng Meng, aku sama dia udah mainin. Belasan kali semua sesuai permintaan kamu. Mama sekarang perut beneran lapar, tolong biarin kita makan ya. Aduh, kalian dua ini kalau nggak ada aku, pasti rumah ini berantakan, ayo makan.
Terima kasih. Bisa nggak ya? Kakak. Sebelumnya kita salah, maafin aku ya. Aku salah. Jiangpeng, kamu main apa lagi? Shuyu. Aku tahu kamu sebelumnya punya pandangan buruk sama kita. Sebelumnya kami sudah melakukan banyak hal yang menyakitimu hari ini. Aku dan Peng Peng di sini ingin meminta maaf. Musang memberi salam pada ayam. Dia pasti punya niat jahat. Bukan begitu, Meng Meng. Paman kali ini benar-benar tahu salahnya. Sudah, maaf, sudah diminta beri jalan. Shuyu, ada satu hal lagi. Aku ingin memberitahumu tentang anakmu. Wanita tua jahat, apa yang ingin kau lakukan pada ibu? Meng Meng, tenang, ibu baik-baik saja. Ya. Sudah bermain seharian, mandi dulu sama ayah, badan sudah bau. Hari ini kita tidur bersama lagi ya. Baik. Apa yang ingin kau katakan? Kalau berani bohong tentang itu, aku tidak akan memaafkanmu. Tidak sebenarnya. Sebenarnya anakmu masih hidup. Apa? Kak, jangan terlalu emosi dulu, dengarkan aku. Ayah dulu untuk menjaga reputasimu. Mengirim anak itu pergi. Dan berbohong padamu bahwa itu adalah bayi mati. Jadi anakku masih hidup. Tidak hanya itu, aku juga sudah menghubungi orang yang mengadopsi anak itu beberapa hari lagi. Dia akan mengembalikan anak itu. Ya. Tunggu, kalian pasti ingin menipuku dengan hal ini. Shuyu, tenang saat anak itu kembali. Kamu bisa melakukan tes DNA. Kalau dia bukan anakmu, hukum aku sesukamu. Ya Kak, kami benar-benar tahu. Kami sudah salah, hanya ingin mempertemukan kalian berdua. Meng Meng ini memang manis dan penurut. Tapi dia bukan anakmu. Sudah, kalau aku dengar lagi ucapan seperti itu, aku tidak akan memaafkanmu. Ibu, menurutmu apa yang kita lakukan ini benar-benar berguna? Peng Peng, ibu juga seorang wanita beberapa hari lagi. Saat anak itu kembali, dia pasti akan percaya. Tapi kenapa orang itu mau membantu kita? Peng Peng, selama dia bisa membantu kita, tujuannya tidak penting. Mama, kenapa kamu? Nggak apa-apa, Mama cuma capek aja. Dengar nggak, Xia Weizi? Mama capek, buruan matiin lampu tidur. Dasar anak bandel mau berontak ya. Halo, apa? Oh oke, aku ngerti, aku langsung ke sana. Kenapa? Meng Meng, Mama ketemu. Aku harus ke Jiangcheng sekarang. Harus ke sana, Meng Meng masih kecil. Beberapa hari ini biar dia ikut aku aja. Kalau gitu aku minta tolong ya. Meng Meng meski manis dan lucu, tapi dia bukan anak kandungmu. Benar kan? Apa papa ke Jiangcheng nyari mama? Ya, Papa bodoh, mama kan di sini. Masa ke Jiangcheng nyari, beneran goblok. Meng Meng, kenapa kamu yakin banget? Aku ini mamamu. Soalnya aku bisa ngitung. Kalau kamu salah ngitung gimana? Meng Meng gak mungkin salah ngitung. Pokoknya kamu mamaku. Oke, kalau gitu Meng Meng anak baikku. Jiangzong Jiangshao bilang ada hal penting cari kamu. Paman jahat mau ngapain lagi? Aku tangkap kamu nih. Sudah Meng Meng, kamu ikut Tante Li. Main bentar ya. Mama, kalau paman jahat nakal bilang aja sama aku. Aku yang ngajarin dia. Oke, sana. Kak, anaknya udah dijemput. Lihat ini. Ke rumah sakit Jinghai buat tes DNA. Semua ikut kamu. Nenek. Dua-dua jangan takut, dia mamamu. Mama. Tunggu hasil tes DNA keluar dulu, Wei Wei. Ini hal penting, aku minta tolong ya. Shuyu, tenang, aku ngerti ini penting. Kamu tunggu bentar, aku langsung kasih hasilnya. Nenek. Mama nggak suka aku ya. Dua-dua jangan ngomong sembarangan, mana ada mama nggak suka anaknya sendiri.
Hasilnya belum keluar, jangan ngomong gitu sama anak. Mama Tante. Kalau kamu tidak suka Duo-Duo, ya sudah kembalikan saja Duo-Duo. Duo-Duo sudah senang bisa bertemu kamu lagi. Duo-Duo sudah sangat bahagia. Kalau dia benar-benar anakku yang malang, aku memperlakukan Duo-Duo seperti ini. Aku tidak suka kamu, hanya saja kita harus menunggu hasil tes DNA keluar baru bisa memastikan hubungan kita. Kalau tidak, bukankah kita akan kecewa, ya kan? Ya, Duo-Duo mengerti. Kak, aku lihat Duo-Duo mirip sekali dengan kamu waktu kecil. Hanya kalian berdua. Kamu jalan gimana sih? Maaf. Maaf ya. Lain kali hati-hati. Hei, kakak sudah selesai. Bagus, lanjutkan sesuai rencana. Emusian, rekaman CCTV kamu ini. Gak ada wajah yang jelas, kamu mau aku lihat apa? Feng, aku kira kamu dan dia semalam bersenang-senang, pasti ingat. Seharusnya kamu bisa ingatkan. Waktu itu aku diracun, aku bisa ingat apa? Salahku, malam ini aku traktir kamu. Itu kan Meng Meng. Tenang saja, Feng, Meng Meng itu bukan anak biasa, dia baik-baik saja. Shuyu cetak laporannya. Dia benar-benar anakku. Nak, panggil mama, ayo. Panggil mama. Duo-Duo. Anakku, ceritakan pada mama. Bagaimana hidupmu selama ini? Duo-Duo. Diadopsi oleh keluarga petani. Keluarga ini lebih mementingkan anak laki-laki. Duo-Duo sejak kecil dipaksa bekerja. Kalau tidak baik dipukul. Apa? Duo-Duo, maaf ya. Ini semua salah mama. Masih sakit. Tidak sakit kali ini, Mama, jangan pergi ya. Duo-Duo akan jadi anak baik. Duo-Duo. Mama, siapa dia? Pak Jiang, Nona Meng Meng, dia sangat ingin menemui Anda, Meng Meng. Dia adalah kakak Duo-Duo, anak kandung ibu. Kamu bohong, aku adalah anak ibu. Sudahlah, hasil tes sudah keluar. Kamu sama sekali. Mereka berdua adalah anakku. Siapa yang berani bergosip tidak akan kuampuni. Meng Meng. Nanti biarkan Duo-Duo menemani kamu ya. Berani merebut ibu dariku, aku Meng Meng. Tenang, aku tidak akan merebut ibu darimu. Aku akan mendengarkanmu, aku tidak mungkin salah. Tapi bagaimana mungkin tes DNA? Meng Meng, aku tidak ingin membuat ibu sedih. Maaf, aku tidak akan merebut ibu darimu. Kalau kamu tidak menyukaiku, aku akan pergi. Aku tidak menyukaimu, tapi kamu berani merebut ibu dariku. Aku hanya ingin tetap di sisi ibu. Aku sudah sangat senang. 7 tahun lalu aku pikir aku kehilangan putriku. Tidak disangka. Sekali langsung memberiku 2 putri. Ibu, jangan menangis. Sudahlah, urusan anak-anak. Lama-lama pasti akan baik-baik saja. Hari ini ibu senang. Ajak kalian berbelanja yuk, ayo. Meng Meng, Duo-Duo, pilih apa yang kalian suka. Hari ini semua belanjaan ibu yang bayar, ayo. Duo-Duo, kenapa kamu tidak pergi? Ibu, aku tidak perlu belikan saja untuk Meng Meng. Duo-Duo, ibu punya banyak uang, tidak perlu menghemat untuk ibu. Kalau kamu tidak pergi, ibu akan marah. Ibu, maaf, aku pergi. Ayo. Anak ini sudah menderita begitu banyak hingga sangat hati-hati. Kak, aku ingin melihat ini. Ini untukmu, adik. Meng Meng, kamu pasti terlihat cantik dengan ini. Aku tidak mau. Kurang 1. Nyonya, maaf mengganggu tadi di sana.
Kurang satu jepit rambut ingin bertanya apakah adikmu yang mengambilnya. Meng Meng Duo kemari. Ibu ada apa? Kalian tadi apakah bermain dengan jepit rambut? Iya tapi aku tidak suka. Jadi aku kembalikan ke meja ya seperti itu. Jepit rambutnya kok kurang satu Meng Meng Duo. Kalau ada yang mengambil, akuilah sekarang. Aku bisa memaafkan kalian kalau tidak nanti. Kalau ketahuan dari saku siapa, aku tidak akan memaafkan. Mama Duo benar-benar tidak mengambil lihat. Tidak kan? Meng Meng benar kamu yang mengambil. Mama aku benar-benar tidak percayalah padaku. Benda ini kok bisa ada di sakuku? Masih bilang tidak, ini apa? Mama Meng Meng sudah tahu salah. Meng Meng, kalau kamu suka sesuatu, kamu bilang sama mama bisa belikan. Tapi kamu tidak boleh lagi melakukan hal seperti ini, mengerti? Ya Mama Meng Meng mengerti. Mama percaya padamu. Tapi sebagai hukuman hari ini, Mama tidak akan membelikanmu baju. Mama Duo juga tidak mau. Tidak boleh, kamu harus beli. Ini hadiah, pergilah. Berani-beraninya menjebakku. Meng Meng Duo Mama akan buatkan makanan enak. Kalau tidak boleh bertengkar ya. Ya. Kataku kenapa berpura-pura jadi anak Mama. Aku tidak. Kamu bisa menipu Mama. Tapi tidak bisa menipuku dan juga. Tadi kenapa menjebakku? Aku benar-benar tidak. Meng Meng tidak. Waktu itu, hanya kamu yang menyentuhku. Tidak ada orang lain yang punya kesempatan meletakkan jepit rambut di sakuku. Kalau main apa? Tidak ada Mama, aku dan Duo sedang bermain. Ah, kalau begitu main yang baik ya, jangan ganggu Duo. Masa sih Mama, aku dan Duo sangat akur. Aku tidak peduli apa yang kamu lakukan. Tapi kamu menyakiti Mama. Aku pasti tidak akan memaafkanmu. Kalau main apa? Tidak ada Mama. Aku dan Duo sedang melihat baju baru. Benar kan Duo? Ya Mama. Meng Meng sangat baik padaku, kamu beruntung. Besok aku akan membereskanmu. Meng Meng, dengar ya, Mama akan membelikanmu juga beberapa hari lagi, keluar yuk. Mama sudah siap Meng Meng Duo. Mama ada urusan ke kantor. Kalian di rumah harus baik-baik ya. Oke, Mama pergi dulu ya. Meng Meng, kamu ngapain sih? Hah, ngapain? Tentu saja mau interogasi. Si mata-mata kecil ini ngomong. Kamu mendekati Mama sebenarnya ada tujuan apa? Aku tidak ada. Nenek bilang aku anak Mama. Mama begitu baik padaku. Bagaimana mungkin aku menyakitinya? Jangan-jangan memang salah paham. Tidak bisa, rasanya ada yang tidak beres. Aku harus meminta Papa pulang. Meng Meng. Tenang saja, kakak tidak akan merebut Mama darimu. Meng Meng, jangan usir kakak. Boleh tidak, sudah. Jangan sampai ada niat jahat HMPH. Beraktingnya bagus. Kapan kamu akan mengusirnya? Tuanku punya rencananya sendiri, asal kamu bekerja sama denganku saja. Aduh, kamu si kecil ini sakit-sakit. Kalau kamu berani bertindak sendiri, mengacaukan rencana tuanku, aku tidak akan memaafkanmu. Tidak berani. Bagaimana Duo? Duo tadi demam, sudah minum obat. Pagi tadi saat aku pergi masih baik-baik saja, kenapa tiba-tiba demam? Tidak, jangan panik. Kami juga tidak tahu begitu pulang dia sudah seperti ini. Hanya saja Apa? Hanya saja sebelum kami pergi, melihat Duo bertengkar dengan Meng Meng. Bicara apa, dua anak kecil sedang bermain-main. Bertengkar apa? Meng Meng, aku tidak akan merebut Mama darimu. Jangan usir aku. Mama kenapa pulangnya lebih awal? Duo demam, Mama pulang untuk merawat Duo. Demam? Meng Meng, jujur saja sama Mama. Apakah kamu tidak suka Duo? Ya, dia bukan anakmu. Dia adalah paman jahat dan nenek sihir yang mereka datangkan untuk menipumu. Meng Meng, kamu ingin melindungi ibu. Ibu sangat senang, tapi tes DNA.
tidak bisa dipalsukan, dua-dua sama sepertimu. Adalah anak ibu ya. Bukan ibu, aku putrimu. Meng Meng tidak akan salah hitung. Meng Meng, ibu tahu kamu bisa beberapa teknik metafisika tapi kamu tidak bisa meragukan sains. Bagaimana teknik metafisika tidak ilmiah? Bukankah kakek buyut aku yang menyelamatkan? Kamu inikah alasanmu menyakiti Duo-Duo? Ibu jahat. Aku tidak mau berteman denganmu lagi. Meng Meng, Ibu, Duo-Duo bagaimana? ibu ini salahku. Membuat Meng Meng marah. Bukan salahmu, Duo-Duo yang paling baik. Tapi, Sudah tidak ada hubungannya denganmu, istirahatlah. ya, Wah, apa yang terjadi dengan si penyihir besar kita? Sedih-sedih saja. ayah ibu tidak mau aku lagi. Tidak apa-apa, ayah masih ada. Wei Feng, aku ada sesuatu yang ingin kubicarakan. Baik. Tunggu sebentar ya, Ibu. Ibu Meng Meng sudah ditemukan. Wah, ada apa Jiang Zong? Kamu takut aku menemukan ibu kandung Meng Meng lalu bercerai denganmu? Kamu ngomong apa sih? Aku malah ingin kamu cepat pergi. Aduh Jiang Zong, setiap kata yang kamu ucapkan selalu membuat orang sedih. Kamu bilang. Jadi kamu tidak butuh aku lagi setelah memanfaatkanku. Jangan ngomong sembarangan. Kapan aku memanfaatkanmu? Sudahlah, aku tidak bercanda lagi. Hari itu rekaman kamera tidak menangkap wajah aslinya, jadi masih belum ditemukan. Duo-duo di dalam itu putrimu. Ya, Selamat ibu dan anak bersatu kembali. terima kasih. Kamu memanggilku keluar. Apakah hanya untuk ini? Aku ingin berbicara denganmu tentang masalah pendidikan Meng Meng. Meng Meng maaf. Jago acting pergi jauh-jauh. Hei kamu si imut. Yang harus pergi adalah kamu Duo-Duo. Barulah keturunan keluarga Jiang. Ternyata kalian yang berbuat jahat. Lalu kenapa? Pokoknya apapun yang kamu katakan sekarang, ibu kamu tidak akan percaya. Adik aku memang akan merebut ibumu dan menggantikan posisimu, serta menyerahkanmu kepada Tuan. Kamu bisa apa? Kamu cari mati. Tidak mungkin meskipun Meng Meng sedikit nakal. Tapi dia pasti tidak akan melakukan hal seperti itu. Aku juga tidak mau percaya tapi Duo-Duo tiba-tiba demam. Hal ini pasti tidak bisa dipalsukan kan? Shuyu. Duo-Duo. Ibu dia mengaku. Dia palsu. Minggir. Meng Meng. Baik-baik saja. Duo-Duo baik-baik saja. Ibu aku tidak enak badan. Duo-Duo cepat panggil ambulans. Pergi. Dokter, bagaimana keadaan anak saya? Banyak jaringan lunak di tubuhnya yang memar. Untungnya tidak ada tulang yang terluka. Kamu sebagai ibu, bagaimana bisa mengawasi anak? Ibu. Ibu maaf telah membuatmu khawatir. Bukan salahmu, ini salah ibu. Ibu tidak merawatmu dengan baik. Ibu, bisakah kamu tidak menyalahkan Meng Meng? Ini salahku, aku selalu membuatnya marah. Bukan salahmu. Kamu jangan memikirkan ini dulu, istirahat yang baik ya. Ibu akan datang menjengukmu lagi nanti. Ayah, apakah ibu tidak menginginkanku lagi? Masa si ibu paling sayang Meng Meng? Benarkah? Tentu. Bagaimana Duo-Duo? Alhamdulillah tidak ada tulang yang terluka. Ibu, Meng Meng, kamu nanti jangan sampai. Kenapa kau tidak tahu batasnya ya? tapi, Meng Meng. Kamu sampai sekarang belum menyadari kesalahanmu ya? Kamu tahu tidak, kata pertama Duo-Duo saat bangun adalah minta aku untuk tidak menyalahkanmu. Kenapa kamu tidak bisa menerimanya? aku tidak. Aku rasa lebih baik kita tenangkan diri dulu. Meng Meng setidaknya mungkin tidak. Anakmu memukul anakku, apalagi yang tidak jelas dari situasi ini. Besok kita urus perceraian, uang lebihnya tidak perlu kau kembalikan. Anggap saja itu hadiah untuk Meng Meng. Bukan Jiang Shuyu. Kamu maksud apa? Kamu benar-benar pikir aku dan Meng Meng datang karena uangmu? Bukan begitu, dari perawatan kakekku sampai pernikahan palsu kita. Jadi di matamu aku dan Meng Meng adalah orang yang serakah ya?
Maaf, aku tidak bermaksud begitu. Tapi aku harus bertanggung jawab pada anakku. Baik, kamu juga tidak perlu menjelaskan. Aku dan Meng Meng juga tidak akan merepotkan keluarga Jiangmu. Selama ini bagaimana sikapku dan Meng Meng padamu? Kamu sendiri yang tahu, pikirkan baik-baik. Mama. Kamu berani marahi mamaku lagi? Aku pukul mati kamu orang tua. Satu keluarga harus kompak. Tidak bisa. Duo-duo adalah anakku. Dia sudah menderita begitu banyak. Aku tidak bisa membiarkannya terluka lagi. Ayo Meng Meng sayang. Ayo makan. Ayah, Mama sekarang sangat berbahaya. Kamu ikut aku pulang untuk melindunginya. Meng Meng, mereka sudah melakukan tes DNA. Itu palsu. Meng Meng ayah. Ayah tahu kamu sangat ingin punya mama sendiri, tapi dia sekarang sudah punya anak sendiri. Ayah janji akan segera membantu kamu menemukan mama kamu sendiri ya. Duo-duo bukan anak Mama. Aku yang... Baik, kamu yang anaknya. Tapi kalau kamu tidak makan, mana ada tenaga untuk melindungi mama? Kamu tetap tidak percaya padaku, aku tidak mau peduli kamu lagi. Aduh Meng Meng tidak pernah. Sebegini seriusnya, jangan-jangan memang ada masalah. Sepertinya aku harus menyelidiki ini. Kamu ingin melakukan tes hubungan ayah anak untuk Shuyu dan Meng Meng? Benar sekali. Tidak salah. Tuan Wei Shuyu hanya memiliki seorang putri, yaitu duo-duo yang sebelumnya sudah menjalani tes hubungan ayah anak. Sebagai dokter, saya menyarankan Anda untuk tidak menaruh harapan. Meng Meng tidak mungkin merupakan putrinya. Sebelum hasilnya keluar, kita semua tidak bisa membuat keputusan, bukan? Benar, orang yang keras kepala seperti kamu, yang tidak berhenti sampai menabrak tembok, aku sudah sering melihatnya. Oh ya, ini nomor ponselku. Tolong kabari aku segera setelah hasilnya keluar, terima kasih. Wei Feng, kamu sudah bercerai dengan kakakku. Apa yang kamu lakukan di rumahku? Apa kalian melihat Meng Meng? Tidak ada apa dengannya. Pagi-pagi dia berdebat denganku lalu pergi sampai sekarang belum kembali. Dia masih kecil, bagaimana bisa kamu membiarkannya pergi sendiri? Cepat cari. Ibu cepat cari Meng Meng. Aku bisa menjaga diriku sendiri. Duo-duo yang baik, ibu akan segera kembali ya. Duo-duo Meng Meng dan keluarganya sudah diusir. Langkah selanjutnya, apa yang harus kita lakukan? Kenapa buru-buru? Pertunjukan dimulai. Ayah yang jahat. Tidak percaya padaku jadi tidak pulang. Membuatmu cemas. Siapa itu? Meng Meng, kamu sangat pintar. Semua ini bisa kamu temukan. Sekte Kiku, jawaban benar. Maka aku akan memberikan bunga krisan ini padamu. Langit dan bumi akar dari segalanya. Mantra cahaya emas buka. Hanya dengan kemampuanmu masih ingin melawanku. Aku akan membawamu ke hadapan ibuku untuk menunjukkan wajah aslimu. Hei, sayang sekali dia adalah ibuku. Bunga krisan suci mekar. Ternyata ilmu hitam dari timur. Sehari tidak makan, lapar sekali. Meng Meng, ilmu hitam sekte suanmu juga tidak berguna. Jangan sombong. 9 langit menyambut petir. Dewa Agung Huatian turun dan taklukkan iblis. Berpura-pura, jangan kira aku tidak tahu. Kamu tidak bisa menggunakan sihir kalau perutmu lapar. Oh begitu ya. Bubar. Masih mending, memang masih mending.
Meng Meng. Wei Feng, jangan panik, ini pasti bukan Meng Meng. Meng Meng pasti tidak apa-apa. Ini. Ini Meng Meng. Kalau Meng Meng ada apa-apa, aku pasti akan membunuh mereka. Meng Meng. Hei Emushen, Meng Meng ada masalah. Ah, aku segera datang. Oke. Apa? Ada apa? Duo-duo di rumah sakit kondisinya memburuk. Kamu ke rumah sakit dulu, di sini ada aku. Tapi ini. Ini memang bukan tanggung jawabmu. Pantas saja kamu adalah bakat alam. Bangunnya cepat sekali. Kamu siapa sebenarnya? Kenapa kamu tahu? Aku adalah bakat alam. Aku tidak hanya tahu kamu bakat alam, aku juga tahu cara mengambil tubuh bakat alammu. Kamu mau apa? Tidak apa-apa, waktunya belum tiba. Aku tidak akan menyakitimu 3 hari lagi. Adalah ulang tahunmu juga saat aku mengambil tubuh bakat alammu. Mama, papa, cepat selamatkan aku. Meng Meng. Mama. Kamu pasti sangat khawatir tentang Meng Meng ya? Mama. Bisa ceritakan padaku tentang kalian. Pertama kali aku bertemu Meng Meng, dia langsung memelukku dan memanggilku Mama. Kak Feng, Emushen. aku sudah menyuruh orang untuk mencarinya. Meski harus membalik seluruh Jinghai, aku akan menemukan Meng Meng. Emushen, kamu sekarang berada di posisi tinggi, pasti sibuk ya? Maaf, aku benar-benar panik, kamu bisa menyuruh orang untuk membantuku. Kak Feng ngomong begitu nggak seru deh. Selain nyawaku yang kau selamatkan dari medan perang, posisi yang kududuki sekarang pun sebenarnya milikmu. Ah, sudahlah, antar kita bersaudara tak perlu membahas hal ini. Yang penting kita bisa menemukan Meng Meng, nanti aku traktir minumnya. Baik, Mama. Sekarang Meng Meng hilang. Duo-duo Mama tidak mau berbohong padamu. Tapi saat tahu Meng Meng menghilang, Mama sangat panik. Padahal waktu yang Mama habiskan bersamanya sebenarnya tidak lama. Tapi rasanya sangat dekat. Apa duo-duo tidak kesal mendengar ini? Tidak mungkin Duo-Du juga berharap Meng Meng cepat kembali dan berkumpul dengan kita. Mama tahu. Duo-duo yang paling manis. Apakah memang ada hubungan batin antara ibu dan anak Meng Meng? Kita bertemu lagi. Kenapa kamu? Kamu ternyata sekutu dengan pria berbaju hitam itu. Benar Meng Meng, kamu memang pintar. Tapi mamamu tidak sepintar kamu. Kamu sudah apa dengan mama? Meng Meng, tenang saja. Itu mamaku, mana mungkin aku tega menyakitinya. Kalau berani menyakiti mama, aku pasti tidak akan membiarkanmu. sudah, jangan terlalu memprovokasinya. Bisa mengganggu rencana besar, kita akan menyesal selamanya. Tuanku, sembunyi-sembunyi. Kalau berani, keluarlah. Meng Meng, kamu masih saja nakal. Kenapa kamu? Emushen. Sudah ketemu Meng Meng. Belum, aku bahkan menyuruh mantan rekan seperjuanganku mencari tapi tidak ada kabar sama sekali. Jangan khawatir, Meng Meng itu beruntung. Dia juga menguasai ilmu metafisika, pasti tidak akan apa-apa. Aku malah berharap dia tidak menguasai itu. Jadi saja gadis kecil biasa. Ngomong-ngomong, kamu belum memberitahuku. Bagaimana dia bisa menguasai itu, lagi pula sekarang juga tidak ada kabar. Bagaimana kalau kamu ceritakan padaku? Saat Meng Meng berusia 2 tahun. Baru aku tahu aku punya seorang putri. Kenapa kamu, Paman Yo? Kenapa bisa kamu? Jangan salahkan paman, salahkan ayahmu. ITU Wei Fengkan. Ayahku menganggapmu saudara terbaiknya. Jangan kira aku tidak tahu, dia tidak pernah menghargai aku. Mengira dengan memberikan posisi yang tidak dia inginkan padaku, aku akan rela. Bekerja keras untuknya dikendalikan olehnya mimpi. Tidak. Cukup, Meng Meng. Sekarang membicarakan ini, sudah tidak ada artinya lagi.
Bagaimana persiapannya Tuan sudah siap? Tinggal menunggu waktu yang tepat mulai upacara ambil daotai. Untukmu bagus. Bagaimana denganmu? Jiang Peng berhasil mengendalikan keluarga Jiang. Besok uangnya akan ditransfer. Sekarang semuanya sudah siap. Tinggal menunggu pertunjukan dimulai. Berarti kamu sudah tahu dia akan mengalami cobaan ini. Itu sebabnya aku sangat terburu-buru untuk menemui ibunya. Gurunya pernah meramalkan untuknya katanya. Hanya dengan kita semua bersama bisa membantunya melewati cobaan ini. Sekarang mau cari dia di mana sudah bertahun-tahun. Kamu tidak punya petunjuk sama sekali. Sebelumnya teman seperjuanganku bilang. Melihat rekaman aku dan dia di Hotel Jiangcheng. Tapi sangat buram wajahnya tidak jelas. Hotel Jiangcheng. Ah iya. Aku dan ayah Duo-Duo juga di sana. Jangan-jangan. Halo. Apa? Meng-Meng sudah ditemukan. Belum baik. Dokter Lin tolong jaga rahasia ini. Jangan beritahu siapapun baik terima kasih. Wei, kamu cari Wei buat apa? Aku minta Dokter Lin untuk melakukan tes DNA untukmu dan Meng-Meng. Meng-Meng dialah putri kandungmu. Meng-Meng adalah putri kandungku. Iya. Lalu Duo. Dua-dua pasti diatur oleh seseorang. Tidak mungkin ada kebetulan seperti ini aku baru saja pergi. Kamu langsung punya putri kandung. Salahku semua. Aku yang kehilangan Meng-Meng. Salahku. Duo pasti tahu aku akan langsung tanyakan padanya. Bukan Shuyu, kamu malah akan membuat mereka curiga. Bagaimana aku bisa tenang anak yang sudah ku cari-cari? Malah ku sirik sendiri bagaimana aku bisa tenang. Shuyu, dengarkan aku. Ini bukan salahmu saja yang terpenting sekarang. Adalah menyelamatkan Meng-Meng kan? Wei Feng. Bisakah kita benar-benar menyelamatkan Meng-Meng? Bisa, percayalah padaku. Kita pasti akan menemukan Meng-Meng. Tak disangka begitu mudah membuat Jiang Shuyu menyerahkan perusahaan padaku. Ibu, kamu bilang sebaiknya kita ikuti Duo itu. Menurutku ikuti saja si gadis kecil ini. Gadis kecil ini tidak biasa. Dia pasti punya orang besar di belakangnya. Kita harus berpikir jauh ke depan. Kalau keluarga Jiang kita bisa dekat dengan orang besar itu, kita akan sukses besar, hahaha. Baik, aku akan langsung transfer uangnya. Ayah, Kakek ayah, kenapa kalian datang? Tangkap dia. Kalian ngapain? anakku, Ibu, kamu mikir apa? Tidak ada, cuma ingat kamu bilang. Besok mau ajak aku ke tempat misterius, aku jadi semangat. Oh begitu ya Ham. Jangan kira aku tidak tahu. Kamu memikirkan Meng-Meng, tenang saja. Besok kamu bisa bertemu dengannya. Duo, kamu mau bawa aku kemana? Tidak jauh di depan sana. Duo, kamu mau bawa aku kemana? Ah, masuk saja nanti tahu. Ibu-ibu cepat pergi. Meng-Meng. Tidak bisa pergi lagi. Wah, Nyonya tidak terkejut sama sekali ya. Benar, aku sudah tahu. Meng-Meng adalah anakku. Tidak mungkin, aku sudah berakting dengan baik. Kamu memang berakting bagus, tapi ikatan ibu dan anak sejati tidak bisa disembunyikan. Silakan hukumi saya, Tuan. Sudahlah, yang penting orangnya sudah dibawa. Kamu masih harus menerima daotai kali ini, aku maafkan. Terima kasih, Tuan. Mama, akhirnya kamu percaya padaku. Meng-Meng. Karena semua sudah berkumpul, mari kita mulai. Mama, cepat pergi. Kalau kamu berani menyentuh mamaku, aku pasti tidak akan memaafkanmu. Wei Feng akan segera datang kalian. Mama. Dia datang lebih baik, aku tidak perlu repot-repot menjemputnya. Tunang, dia adalah jimatku.
Sebelum ritual selesai, aku tidak akan membunuhnya. Lentera tukar nyawa tubuh bintang. Kamu juga dari Xuanman. Kalau aku bukan dari Xuanmen, bagaimana aku bisa tahu tubuh Dao Tai Mu? Baik, ulurkan tanganmu. Ayo. Tidak lama lagi. Aku bisa benar-benar menggantikanmu. Mulai. Tuan, ritual sudah selesai. Tidak lama lagi Daoti bisa dipindahkan. Lalu ibu dari Daoti akan menahan bencana langit. Dengan begitu, tujuan kita akan tercapai bagus. Meng Meng Shuyu. Feng, tepat waktu datangnya. Aku ingin melihat mantan raja prajurit ini. Masih punya berapa banyak kekuatan? Kenapa? Ingin tahu, kalahkan aku dulu baru ku beritahu. Tidak melawan, ya begitu ritual selesai. Anak perempuan dan wanitamu akan segera mati. Baik. Datang dengan tepat. Wei Feng, kamu juga tidak bisa. Jangan terlalu senang dulu. Meng Meng. Ingin lari. Emusion, jangan paksa aku. Wei Feng, kamu masih sama. Sikapmu yang tinggi hati meremehkan semua orang. Aku selalu menganggapmu seperti saudara, bagaimana aku bisa tinggi hati? Diam, aku tidak ingin membicarakan ini sekarang. Hari ini bukan kamu yang mati, aku yang mati. Benar-benar tidak masuk akal. Maka aku akan mengalahkanmu dulu. Bagaimana mungkin? Baiklah. Bagus, ternyata ada sedikit tanda-tanda memasuki jalan spiritual. Imut sekali aku menyia-nyiakan barang langit dan bumi untuk membantumu sia-sia lancang. Siapa yang mengizinkanmu berkata begitu? Kamu hanya pion yang aku manfaatkan. Benar-benar menganggap dirimu sebagai tuan ya? Apa yang kamu katakan tidak ada apa-apa. Apakah kamu merasa membenci Wei Feng, tapi tidak bisa menjelaskan mengapa? Apa sebenarnya yang kamu lakukan padanya? Tidak ada apa-apa, aku hanya menggunakan teknik pengendalian jiwa. Mengubah sebagian ingatannya, memperbesar ketidakpuasannya terhadapmu, itu saja. Apa? Bodoh sekali ah. Tapi kalau bukan karena kebodohanmu, rencanaku tidak mungkin selesai secepat ini. Tenang saja, aku tidak akan membunuhmu. Mencari mati. Hahaha. Aku sudah memasang batas di sini. Tidak lama lagi tulang spiritual putrimu akan menjadi milikku dan istri serta putrimu akan mati di depan matamu. Meng Meng Shuyu. Ayah, tolong aku. Meng Meng, bertahan, ayah akan segera menyelamatkanmu. Tidak ada gunanya, kamu hanya seorang prajurit. Apa yang bisa kamu lakukan melawan aku yang belajar spiritual? Kamu cukup melihat bagaimana putrimu mati. Cepat. Meng Meng. Tenang, jangan buru-buru. Aku akan menyatukan keluarga kalian. Yoyun Fei, kamu jangan bermimpi. Apa yang kamu lakukan? Aku akan mencoba hari ini. Apakah spiritualmu lebih hebat atau teknologiku? Emusion, jangan. Feng, maaf. Aku yang menyebabkan Meng Meng dan kakak ipar celaka. Di kehidupan berikutnya, aku akan menebus dosaku pada kalian. Hahaha. Orang yang tidak layak mati. Hampir merusak rencana besar saya. Emusion bukanlah sampah. Shuyu. Kamu manusia, biasa berani melawan saya. Hari ini saya akan mengirimmu ke neraka. Jangan. Kamu berani. Meng Meng. Bagaimana mungkin? Bagaimana kamu bisa melepaskan diri? Meng Meng adalah bakat alamiah. Meskipun kamu menggunakan formasi untuk mengisolasi saya,
tidak membiarkan saya menyentuh energi alam. Tapi di dalam giok ibu, ada energi yang saya tinggalkan. Secara alami bisa menghancurkan formasi kamu. Tidak menyangka saya sudah menghitung semuanya. Tapi masih ada celah. Ini yang disebut jaring langit. Meski renggang tapi tidak ada yang lolos cepat menyerah. Ikut saya kembali ke Yanshan. Menunggu keputusan guru saya. Hijab saya ditunjukkan oleh saya sendiri bukan lanjut. Kalian semua tidak bisa menghakimi saya. Mari mati bersama. Petir pemusnah dunia. Meng Meng, Ayah ibu kalian baik-baik saja. Sungguh sangat baik. Ai Meng Meng. jangan menakut-nakuti Ibu Meng Meng. Semua salah saya sejak awal tidak percaya pada Meng Meng. Bukan salah kalian, ayo kita bawa Meng Meng pulang. Ayah ibu, saya lapar. Makan yuk.